Alur cerita anime A Couple of Cuckoos bagian ketiga. Cerita berlanjut, Umino bersama temannya mengingatkan akan ada UTS, namun Umino memikirkan perkataan babehnya soal para bondon yang akan dia nikahi. Singkat waktu, pada saat ujian itu Umino terlihat tidak fokus dan memikirkan bobogohan. Dia merasa terpaksa dijodohkan bersama Erika meskipun belum punya rasa suka. Setelah itu dia pun asruk-asrukan dan membuat siswa di sana jadi kaget. Setelah ujian selesai, Umino menyiapkan makan malam bersama dengan Sachi dan Erika. Singkat waktu, pagi pun isuk, terlihat Umino yang gagal fokus. Dia pun dihampiri oleh Segawa dan pergi berjalan bersamanya. Di kelas itu pembagian hasil ujian pun dimulai. Rupanya Umino mendapatkan peringkat 13, nyuksruk ke bawah dari sebelumnya di peringkat kedua. Sementara itu Segawa masih bisa mempertahankan di peringkat pertama. Kemudian saat akan pulang itu Shion mendatangi dirinya. Terlihat di depannya juga ada Segawa yang tampak begitu pundung. Sampainya di rumah, Sachi berusaha menyapa abangnya. Namun Umino berlalu begitu saja. Dijelaskan oleh Erika kalau peringkat Umino turun ke 13. Sachi pun kaget setengah modal karena biasanya dia berada di peringkat 1 atau 2. Di kamar itu tampak Umino sedang asruk-asrukan. Dia pun menyadari selama 2 bulan ini tinggal di rumah mewah tersebut dan dia mulai kurang belajar. Namun tanpa diduga, Erika datang ke kamarnya dan memintanya untuk memasak makan malam. Dia pun menyindir kalau Umino tidak pernah merubah nilai hidupnya. Setelah menyiapkan makan malam, Umino kembali ke kamarnya dan belajar keras. Kemudian esoknya dia pun mandi besar lebih cepat. Dia pun kemudian berangkat lebih cepat ke sekolah pada pagi itu. Sampainya di perpustakaan, saat ada orang yang akan membuka pintu, rupanya Erika datang ke perpustakaan itu. Lalu dia pun dapat kabar kalau Segawa datang terlambat karena ada urusan. Akan tetapi saat Segawa akan masuk ke perpustakaan itu, dia pun pergi ngabret seedan-edannya. Pada jam istirahat itu, Umino kembali bersama dengan Segawa. Segawa menjelaskan kalau dia tidak bisa ke perpustakaan karena ada urusan keluarga. Singkat waktu di kelas, terlihat Erika didekati oleh para gadis karena tampak begitu glowing. Saat akan pulang sekolah, di loker Umino terlihat ada titipan surat dari Segawa untuk menemuinya. Kemudian Umino menemui Erika dan menjelaskan wajah pundung Segawa kalau dia masih tetap ingin berduel. Umino lalu menemui Segawa di tempat lapangan basket tersebut. Rupanya Segawa menjelaskan kalau dia merasa kecewa dengan Umino yang turun peringkat. Singkat waktu, Umino yang sedang belajar dengan kerasnya, tiba-tiba Erika datang ke kamarnya. Erika meminta dirinya untuk mengajarinya, karena Erika terus mengulang mata pelajaran. Kalau gagal, dia akan pindah dari rumah tersebut. Kemudian Erika menggunakan kostum cosplay dan dia pun mempersiapkan diri untuk belajar dengan Umino. Kemudian Erika pun curcol karena mata pelajarannya begitu berbeda dengan SMA-nya yang dulu. Maka dari itu menyebabkan nilainya turun drastis. Namun Umino menyindir karena Erika begitu malas untuk belajar. Dia pun lalu belajar matematika, bahasa Jepun, dan Inggris. Namun karena Erika begitu penasaran dengan rumus pi, menyebabkan Umino tidak ingin mengajari dirinya. Kemudian Erika pun curcol kalau dia ingin berusaha mandiri, namun ujung-ujungnya masih membutuhkan bantuan orang lain. Di malam yang poek itu terlihat Sachi berpisah dari kamar Erika. Setelah mengambil minuman, Umino datang ke kamar Erika yang sedang belajar keras. Kemudian Umino pun bertanggung jawab untuk membantu dirinya. Singkat waktu, akhirnya Erika berhasil memperbaiki nilai ulangannya. Dia pun merasa bahagia karena berhasil diajari oleh Umino. Kemudian malam itu mereka pun berkumpul, menjelaskan kalau minggu ini akan ada acara festival di dekat rumahnya. Singkat waktu, terlihat Umino dan Sachi membantu mamah dan babenya mempersiapkan lapak. Kemudian Segawa pun datang menghampiri Umino. Kuilnya juga ikut menjadi sponsor pada acara tersebut. Sementara itu Sachi terlihat memisahkan diri dan berpaling dari Segawa. Pada malam itu Erika berjalan dengan Sachi dan menemui Segawa. Erika juga menjelaskan kalau Sachi adalah adiknya dan juga membuat heran Segawa. Erika dan Umino lari ngabret seedan-edannya ke festival tersebut. Namun Umino merasa kecewa karena dia tidak bisa bobogohan bersama Segawa.
Kemudian Erika pun ingin bermain di festival tersebut. Namun sayang dia tidak membawa uang tunai. Dia pun meminjam uang kepada Umino. Saat akan mengambil hadiah utama, Umino menariknya dari festival. Terlihat pengunjung di sana begitu kaget karena Erika datang ke festival tersebut. Kemudian Umino membeli dorok-dok. Tanpa diduga datanglah adiknya Sachi beserta temannya. Terlihat teman-teman Sachi itu mengejek Umino karena begitu antisosial. Namun Sachi berusaha membela Umino. Di pinggir kuil, Umino sedang memakan dorok-dok. Ada 3 orang lelaki hidung kecombrang menghampiri mereka berdua. Mereka sangat suka dengan Erika, namun tiba-tiba Umino menghajar pria hidung kecombrang tersebut dan kabur lari ngabret seedan-edannya bersama Erika. Mereka pun berhenti di sebuah jembatan penyeberangan. Erika pun bercerita kalau selama ini liburan musim panas dia selalu pergi ke luar negeri. Sekarang adalah pengalaman pertamanya libur musim panas di Jepun. Kemudian mercon pun bebeledugan. Sementara itu Sachi mengkhawatirkan teteh dan abangnya untuk melihat mercon. Sementara itu, Segawa pun datang ke jembatan menghampiri Erika dan Umino. Dia pun ingin mengetahui status hubungan antara Erika dan Umino karena mereka berdua menganggap Sachi sebagai adiknya. Namun rupanya Erika dan Umino pergi lari ngabret ke sebuah tempat. Dengan terpaksa Umino dan Erika harus memberikan informasi sejujurnya kepada Segawa. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah restoran dadang cikopi. Terlihat Segawa begitu kaget setengah modal karena mereka berdua adalah anak yang tertukar dan sudah bertunangan. Sementara itu Segawa juga menjelaskan kalau dia sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Erika pun kaget mendengar hal tersebut. Setelah itu Erika dan Segawa membuat aliansi pertunangan. Setelah itu mereka bertiga pun cabut. Sementara itu Segawa diantar oleh Umino. Akan tetapi saat akan berpisah, tiba-tiba Segawa datang kepada Umino dan berjanji untuk saling membuka hati satu sama lain. Pada pagi itu, Erika diajak Sachi untuk menginterogasi kegiatan Segawa. Mereka pun mengikuti kegiatan Segawa tersebut. Namun saat berhenti di sebuah pinggir lapangan, Sachi merasa Segawa itu aneh. Kemudian Erika menceritakan kalau Segawa adalah seorang gadis yang baik. Segawa menganggap dirinya sebagai orang teman. Singkat waktu, Sachi tiba-tiba mengontrok Umino di kamarnya. Dia merasa tidak senang karena abangnya begitu dekat dengan Segawa. Selain itu, Sachi berencana akan masuk satu sekolahan dengan abangnya. Kemudian Erika mengobrol dengan Umino. Lalu Umino menjelaskan kalau Sachi saat ini perilakunya sudah berubah. Singkat waktu di sekolah itu, Sachi pun datang. Dia digosipin begitu glowing bagaikan Bondon. Shion menyadari kalau Erika dan Sachi begitu mirip. Lalu saat didatangi Segawa dan diantar berkeliling olehnya. Dia juga berkeliling ke sebuah perpustakaan yang begitu nyaman. Di luar itu kemudian Sachi menanyakan status Segawa yang rupanya Segawa mengatakan kalau dia sudah bertunangan. Akan tetapi dia juga punya rasa suka dengan Umino. Terlihat Umino yang melihat di atasnya begitu terheran-heran dengan keributan mereka berdua. Dia pun lalu mendatangi Sachi dan Segawa. Namun tanpa diduga mereka berdua pun malah akrab. Singkat waktu Umino pun berkumpul bersama ketiga Bondon itu. Terlihat kedua lelaki hidung kecombrang melihat dari kejauhan yang begitu iri dengan Umino berkumpul dengan para teteh-teteh Bondon. Saat akan makan malam itu, Umino menjelaskan kalau Sachi akan masuk berhasil ke SMA yang sama, karena di masa lalunya dia sukses mengikuti jejak Umino. Kemudian Umino dan Erika datang ke rumah orang tuanya. Mereka pun membahas soal Sachi yang akan ikut masuk satu SMA dengannya. Namun orang tuanya tidak setuju karena tidak memiliki uang. Rencananya akan menjual restorannya apabila Sachi masuk ke SMA itu. Namun Erika berusaha mencairkan suasana agar mencari cara lain supaya Sachi bisa masuk satu SMA dengannya. Erika mengajak temannya dan Sachi untuk pergi healing-healing ceringe dan belajar bareng sekalian sebelum UAS. Singkat waktu, keempat teman Erika pergi ke sebuah ruyuk. Rupanya di sebuah ruyuk itu ada sebuah villa nganggur milik babenya. Sesampainya di dalam, Shion mengatakan kalau dia lebih tertarik dengan Erika yang tampak begitu glowing. Saat sedang berkumpul, Segawa pun mengatakan untuk memulai belajarnya.
Akan tetapi Erika mengatakan villa tersebut tidak ada bahan makanan. Maka dari itu dia harus belanja dahulu. Setelah itu Erika dan Shion pergi berdua untuk berbelanja. Sementara itu Segawa dan Umino berdua di pinggir cubluk. Di sisi lain Erika dan Shion sedang berbelanja membeli bahan makanan. Tanpa diduga Shion pun mengatakan sejujurnya rasa suka kepada Erika. Di sisi lain Segawa yang merasa haredang sedang mandi besar kuku cuprakan di jamban. Namun tanpa diduga Erika datang dengan ngabret edan pisan. Rupanya Shion pun menemui Umino dan mengatakan kalau dia menembak Erika. Namun sebelumnya, di swalayan itu Shion tidak bisa mengungkapkan rasa sukanya kepada Erika. Tapi ternyata Erika mengungkapkan kepada Segawa kalau dia lupa membawa celana gemes gantinya. Singkat waktu, malam pun poek, Umino sedang belajar dengan Segawa dan Erika. Kemudian Shion mengajak mereka bertiga untuk adu nyali. Akan tetapi Erika dan Umino berjalan asruk-asrukan ke dalam ruyuk untuk ngomong face to face. Sementara itu Shion dan Segawa tinggal berdua. Di tengah ruyuk itu mereka lanjut berjalan asruk-asrukan. Setelah itu mereka pergi ke swalayan lagi dan rupanya Erika membeli celana gemes ganti. Setelah dari swalayan mereka berdua berjalan apruk-aprukan dan menemui sebuah kuil. Setelah ngedeprok di kuil itu, Erika pun mengirimkan pesan kepada Segawa untuk adu nyali ke sebuah kuil. Namun Segawa memutuskan untuk tidak ikut bersama Umino dan Erika. Setelah itu mereka kembali ke villa tersebut dan melakukan dudurukan. Kemudian Segawa meminta gigitan jagung milik Umino. Namun Umino merasa riweh karena ada bekas jigong pada jagungnya. Setelah itu mereka pun membereskan piring. Saat sedang berkumpul, Umino lalu mengajak mereka bertiga untuk melihat bintang pada malam yang poek itu. Sementara itu Sachi, dia pun dilarikan ke sebuah rumah sakit. Mamahnya pun memberikan kabar kepada Umino. Namun tanpa diduga, Umino lari ngabret seedian-ediannya untuk menemui Sachi yang sedang dirawat di rumah sakit. Namun keputusan Umino mendatangi Sachi diprotes olehnya. Sementara itu Erika menjelaskan kepada Segawa dan Shion kalau Umino sedang pergi ke rumah sakit. Singkat waktu akhirnya Erika pun pulang ke rumah. Dia pun mengatakan kalau acaranya bubar lebih cepat. Pada perjalanan pulang Segawa dan Shion menaiki kereta. Segawa pun melihat Erika posting fotonya di sosial media. Kemudian pada sore hari itu di pinggir kolam, Umino menanyakan seseorang yang disukai oleh Erika. Umino pun dibuat penasaran dengan orang tersebut. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.